Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alus Fawan dengan NIM 2411522013 akan menjelaskan subnetting dengan VLSM. Mari kita mulai ke videonya. Jadi, apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil, atau disebut juga dengan subnet. Tujuannya adalah agar penggunaan IP address lebih efisien, lalu untuk mengurangi broadcast demand, dan juga untuk memudahkan pengelolaan jaringan. Dengan subnetting, jaringan yang besar bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diatur. IP address dan CIDR. Sebelum masuk ke subnetting, mari kita pahami dulu tentang IP address. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID menunjukkan jaringan tempat perangkat berada, sedangkan Host ID menunjukkan perangkat atau komputer di jaringan tersebut. Misalnya seperti pada contoh, kita mengambil alamat 192.168.10.0/24. Angka slash 24 berarti 24 bit pertama adalah network dan 8 bit sisanya digunakan untuk host. Subnet masknya ada pada alamat 255.255.255.0. Di masa awal, subnetting menggunakan metode FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Pada metode ini, semua subnet harus punya ukuran yang sama, walaupun kebutuhan perangkatnya berbeda. Seperti pada contoh masalah, divisi A butuh 100 host, divisi B butuh 50 host, dan divisi C butuh 10 host. Tapi semuanya dipaksa memakai subnet /25 yang berisi 128 alamat IP. Akibatnya, banyak IP yang tidak terpakai dan pembagian jaringan menjadi tidak efisien. Nah, untuk mengatasi kelemahan tadi, digunakanlah FLSM atau Variable Length Subnet Mask. Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting di mana setiap subnet bisa memiliki atau mempunyai ukuran berbeda sesuai dengan kebutuhan. Dengan FLSM, setiap subnet bisa mempunyai ukuran yang berbeda sesuai dengan host masing-masing. Berbeda dengan FLSM yang boros IP, VLSM jauh lebih efisien dan fleksibel karena bisa menyesuaikan dengan jumlah perangkat yang sebenarnya diperlukan. Beberapa keunggulan dari VLSM, yang pertama lebih hemat alamat IP, yang kedua lebih fleksibel, dan yang ketiga menyesuaikan kebutuhan setiap jaringan. Bisa kita lihat pada tabel, ini adalah perbedaan antara FLSM dengan VLSM. Pada FLSM semua subnetnya sama, dan pada VLSM subnetnya ukurannya bervariasi. Hal ini menyebabkan VLSM lebih efisien dibandingkan dengan FLSM yang lebih boros IP. Berikut ini langkah-langkah dasar dalam melakukan subnetting menggunakan VLSM. Pertama, kita tentukan dulu IP network induknya. Misalnya kita ambil contoh 192.168.10.0/24. Selanjutnya, kita catat berapa kebutuhan host di tiap subnet.
Yang ketiga, kita urutkan dulu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Maksudnya ini kita urutkan kebutuhan hostnya dari yang paling besar lalu ke paling kecil hingga ke yang paling kecil. Setelah itu kita tentukan prefix yang cocok untuk masing-masing subnet. Alokasikan alamat secara berurutan. Dan yang terakhir dalam langkah-langkahnya yaitu tentukan network address, broadcast address, dan rentang host yang bisa kita gunakan. Kita beranjak ke contoh kasusnya. Yang pertama, Departemen A membutuhkan 100 host, Departemen B membutuhkan 50 host, dan Departemen C membutuhkan 10 host. Kita mempunyai jaringan utama dengan alamat 192.168.10.0/24. Dari sini, nanti kita akan menentukan beberapa prefix dan rentang IP yang cocok untuk masing-masing subnet dengan kebutuhan sebagai berikut. Berikut hasil pembagiannya. Setelah dihitung, hasil pembagian subnetnya seperti yang tertera pada gambar. Departemen A menggunakan /25 dengan 128 alamat IP hingga bisa menampung 100 host. Departemen B menggunakan /26 dengan 64 alamat IP cukup untuk 50 host. Sedangkan yang terakhir yaitu Departemen C menggunakan /28, ini seharusnya /28, saya salah menulis, menyediakan 16 alamat IP untuk 10 host. Dengan cara ini, tidak ada IP yang terbuang dan semua kebutuhan bisa terpenuhi secara lebih efisien. Gambar selanjutnya kita pergi ke visualisasi jaringan dari hasil studi kasus tadi, hasil contoh kasus tadi. Gambar ini menunjukkan visualisasi jaringan setelah dilakukannya VLSM. Router di tengah membagi jaringan utama menjadi 3 subnet, yaitu subnet A, subnet B, dan subnet C, masing-masing dengan prefix yang berbeda. Dari sini kita bisa lihat bagaimana VLSM memungkinkan pembagian jaringan yang lebih efisien untuk kebutuhan setiap divisi A, divisi B, dan divisi C. Sekian penjelasan saya terhadap subnet dengan metode subnetting dengan metode VLSM. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu lebih memahami tentang materi VLSM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.